Selamat datang di podcast Kesehatan Official. Hai semuanya, saya Ryan. Terima kasih sudah setia dengerin kami. Hari ini topiknya menarik banget. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya bisa jadi sinyal bahaya dari tubuh kita sendiri. Pernah nggak sih bangun tidur dan tiba-tiba leher belakang terasa kaku, kayak ditarik-tarik? Atau jempol kaki nyut-nyutan, panas dan sakit banget buat jalan? Nah, banyak orang mikir itu cuma pegal atau salah urat. Padahal bisa jadi tubuh lagi ngasih peringatan serius. Betul banget Ryan. Halo semuanya, saya Dr. Aisyah. Dan yang sering tidak disadari, gejala kecil seperti itu bisa jadi tanda dua penyakit yang diam-diam berbahaya banget, yaitu kolesterol tinggi dan asam urat. Dua-duanya ini seperti musuh dalam selimut. Awalnya tidak terasa, tapi kalau dibiarkan bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan gagal ginjal. Seram juga ya dok. Tapi kenapa sih disebut pembunuh senyap? Apakah karena gejalanya gak jelas? Tepat sekali Ryan, banyak orang merasa sehat, aktif, dan nggak ada keluhan berat. Tapi di dalam tubuh, pembuluh darahnya pelan-pelan tersumbat oleh lemak dari kolesterol jahat. Bayangkan aja, pembuluh darah itu seperti pipa air. Kalau dindingnya bersih, air mengalir lancar. Tapi kalau mulai ada kerak dan lumpur, air jadi seret. Nah, di tubuh, yang ngalir itu darah. Kalau tersumbat, ya fatal akibatnya. Berarti bisa dibilang kolesterol itu kayak lumpur di dalam pipa darah ya dok? Betul. Kolesterol jahat atau LDL menempel di dinding pembuluh darah, lama-lama dindingnya menebal, aliran darah menyempit. Awalnya nggak terasa, tapi efeknya muncul pelan-pelan. Leher terasa berat, gampang pusing, cepat lelah, atau sering kesemutan. Itu tanda-tanda awal. Dan yang berbahaya, ketika plak kolesterol ini pecah, bisa langsung menutup aliran darah ke jantung atau otak. Itulah yang menyebabkan serangan jantung atau stroke mendadak. Jadi sebenarnya serangan jantung atau stroke itu hasil dari proses panjang ya dok? Bukan datang tiba-tiba begitu aja. Betul banget. Prosesnya bisa bertahun-tahun. Karena itu penting banget kita sadari sejak awal. Tubuh selalu kasih sinyal, tinggal mau kita dengar atau tidak. Nah, yang sering datang barengan sama kolesterol tinggi adalah asam urat. Kalau kolesterol itu lumpur, asam urat ini ibarat pecahan kaca kecil di dalam sendi. Oke, kalau yang ini saya pernah dengar ya dok. Biasanya katanya nyerinya di jempol kaki ya. Betul sekali. Serangan asam urat biasanya menyerang di jempol kaki karena suhunya paling dingin dibanding bagian tubuh lain. Kristal-kristal asam urat suka menumpuk di sana. Bayangkan ada ribuan jarum mikroskopis yang menusuk-nusuk sendi dari dalam. Sakitnya luar biasa. Bahkan kena ujung selimut pun bisa bikin menjerit. Kalau dibiarkan, kristal ini bisa numpuk jadi benjolan keras yang disebut tofi dan lama-lama bisa mengganggu fungsi sendi dan juga fungsi ginjal. Wah, jadi dua-duanya memang saling melengkapi dalam hal bahaya ya dok. Kolesterol menyumbat pembuluh darah, asam urat merusak sendi. Iya, sayangnya mereka pasangan yang kompak dalam hal yang salah. Dan sumbernya juga mirip. Pola makan tinggi lemak dan purin, kurang air putih dan kurang gerak. Tapi kabar baiknya Tuhan kasih kita alat bantu alami dari bahan-bahan sederhana di dapur. Wah, ini bagian favorit saya dok. 3 bahan ajaib itu ya. Kayaknya saya pernah dengar daun salam, sereh, dan jahe, betul? Betul banget. Ketiga bahan ini sudah digunakan turun-temurun. Mari kita bahas satu-satu biar pendengar paham kenapa mereka istimewa. Pertama, daun salam. Biasanya buat masakan, tapi ternyata kandungan flavonoid dan taninnya bisa bantu menurunkan kolesterol jahat dan melancarkan sirkulasi darah. Selain itu, efek diuretiknya membantu ginjal bekerja lebih baik dalam membuang asam urat lewat urin. Jadi si daun salam ini kayak sabun alami yang bantu bersihin pembuluh darah gitu ya dok? Analogi yang bagus, Ryan. Nah, bahan kedua, serai. Kandungan sitral di dalamnya bersifat anti peradangan. Jadi kalau sendi bengkak karena asam urat, serai membantu menenangkannya. Selain itu, serai juga menghambat penyerapan kolesterol dari makanan. Jadi bantu dari dua sisi sekaligus. Hebat juga ya, cuma batang kecil tapi manfaatnya banyak banget. Betul. Lalu yang ketiga, jahe. Ini rempah favorit saya. Jahe punya senyawa aktif, gingerol, yang super ampuh melancarkan peredaran darah, mengubah kolesterol jadi zat berguna dan meredakan nyeri sendi. Efek hangatnya bikin pembuluh darah lebih rileks dan sirkulasi tubuh jadi lebih lancar. Kalau digabung,
Ini kayak trio superhero dari dapur ya, Dok. Daun salam si pembersih, sereh si pemadam kebakaran, dan jahe si mekanik tubuh. Wah, cocok banget analoginya, Ryan. Nah, sekarang cara buatnya juga mudah banget. Rebus 10 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas jahe. Gunakan 4 gelas air, didihkan, lalu kecilkan api sampai tersisa 2 gelas. Saring dan minum hangat-hangat. 1 gelas pagi sebelum sarapan, 1 gelas malam sebelum tidur. Wah, gampang banget ya, Dok. Tapi saya tebak walaupun alami, pasti tetap harus hati-hati kan? Betul. Aman untuk kebanyakan orang tapi tetap perlu perhatian. Buat yang mahnya berat bisa mulai dari porsi kecil dulu karena jahe agak pedas. Untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Dan yang penting, kalau sedang minum obat kolesterol atau asam urat dari dokter, jangan dihentikan tanpa izin. Ramuan ini pendamping, bukan pengganti. Setuju, Dok. Jadi intinya rebusan ini bantu tubuh bersih-bersih dari dalam tapi tetap harus diimbangi dengan gaya hidup sehat ya, Dok. Benar. Mulailah dari hal kecil. Kurangi gorengan, jeroan, santan kental, perbanyak sayur, buah, dan ikan yang kaya omega 3 seperti ikan kembung atau salmon. Minum air putih cukup dan gerakan tubuh minimal 30 menit setiap hari. Jangan tunggu sakit dulu baru mulai peduli. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dok, kalau saya boleh jujur, kadang yang susah itu bukan tahu apa yang sehat, tapi memulainya. Ada tips biar bisa konsisten? Itu pertanyaan bagus, Ryan. Kuncinya adalah niat dan lingkungan. Mulailah dari langkah kecil tapi konsisten. Misalnya, ganti camilan sore dari gorengan jadi buah potong. Atau ajak keluarga jalan sore bareng setiap weekend. Kalau kita punya teman atau keluarga yang sama-sama ingin sehat, semangatnya lebih mudah dijaga. Setuju banget. Kadang motivasi itu menular ya, dan kalau tubuh sudah terasa lebih ringan dan sehat, biasanya semangat makin kuat. Betul. Tubuh kita itu luar biasa. Kalau kita rawat dengan benar, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, yuk mulai dari sekarang, dengarkan sinyal tubuh dan sayangi diri Anda. Terima kasih banyak Dr. Aisyah, penjelasannya benar-benar membuka mata. Jadi ternyata kunci kesehatan bukan di obat mahal, tapi di kesadaran dan gaya hidup sehari-hari. Tepat sekali, Ryan. Kesehatan adalah investasi terbesar. Tanpa kesehatan, semua hal lain kehilangan maknanya. Baik, teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat buat semuanya untuk lebih peduli dengan tubuh sendiri. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa klik suka, bagikan ke teman-teman, dan follow podcast Kesehatan Official supaya gak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tetap sehat, tetap semangat, karena hidup sehat adalah anugerah terindah.